Indonesia sempat menjadi salah satu titik panas penyebaran virus COVID-19 pada pertengahan tahun 2021 ini. Bulan Juli bagaikan mimpi buruk bagi pemerintah, warga, dan pastinya tenaga kesehatan. Lonjakan kasus yang signifikan terjadi. Bahkan pada 15 Juli mencapai angka tertinggi yaitu 56.000 kasus baru dalam satu hari saja. Tempat tidur rumah sakit penuh dengan pasien COVID-19. Tenaga kesehatan kelelahan tak ada waktu istirahat. Angka kematian pun terus menanjak. Pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan PPKM darurat yang membatasi pergerakan masyarakat juga operasional tempat bisnis. Petugas gabungan diturunkan ke berbagai titik keramaian. Kerap kali aksi petugas membubarkan kerumunan ini tidak disambut baik oleh masyarakat. Dalam dialog produktif kabar Kamis yang digelar fifa.co.id dan KPCPEN, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sony Hari B. Harmadi menjelaskan sikap ini diambil karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan. Orang yang tidak patuh itu justru bisa menularkan orang yang patuh juga, sehingga orang yang patuh akhirnya merasa tidak perlu untuk patuh. Nah, itu kan berbahaya. Makanya harus ada informasi kepada masyarakat bahwa kita melakukan penindakan terhadap mereka yang itu. Tetapi kan nggak mungkin kita melakukan penindakan secara terus-menerus. Operasi justisi memang efektif, tetapi ketika tidak ada operasi justisi kan nggak mungkin juga kita berharap terus-terusan abai lagi. Makanya yang kita bangun adalah awareness, kesadaran, bukan sekedar kepatuhan. Kalau kepatuhan itu patuh terhadap aturan, tapi kalau kesadaran itu merasa ada kebutuhan. Betul. Nah, makanya yang kami bangun adalah motivasi. Keputusan pemerintah melakukan PPKM darurat kini berdampak positif karena berhasil menurunkan angka kasus baru COVID-19. Pada 12 September 2021, angka kasus baru kini merosot hingga ke angka 3.779 kasus saja. Meski memberikan angin segar, warga tetap diminta tidak melupakan protokol kesehatan dan jangan lengah hadapi pandemi. Tetapi, ternyata masih ada beberapa hal yang dilakukan aparat pemerintah kena sorotan Dr. Tirta. Banyak pejabat-pejabat kita yang itu nggak realistis kebijakannya. Contoh, menyemprot disinfektan jalanan. Itu mau ngapain? Buat tanaman subur. Itu nggak ngaruh. Jadi gini, selain kita harus sadar diri kepada masyarakat bahwa protokol ini harus selalu diingatkan melalui kader kesehatan, kita juga harus sadar banyak kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat nggak relevan. Yang paling sangat kita kritisi itu adalah penyemprotan disinfektan di jalanan. Itu nggak nyambung sama sekali. Penyemprotan disinfektan itu sangat realistis kalau dilakukan di indoor dengan terkait square meter yang emang dia nggak ada tekanan negatif. Kalau menyemprot di daerah outdoor kayak kemarin itu, menyemprot gerobak PKL, nggak nyambung itu mas. Terus ada lagi menyemprot jalanan, nggak nyambung mas itu. Kenapa? Karena secara harafiah daripada kita menggunakan uang untuk menyemprot disinfektan, ada baiknya kita menggunakan uang tersebut untuk membekali ketua RT dan RW dengan disinfektan masing-masing, sehingga dia bisa menyemprot masjid, balai desa itu dengan disiplin. Tidak dipungkiri lagi, salah satu batu ganjalan dalam penanganan COVID-19 ini adalah dengan mudahnya menyebar berita bohong alias hoax di masyarakat. Mulai dari bahaya vaksin lah sampai tidak percaya adanya virus corona. Menurut data Menteri Komunikasi dan Informatika, tercatat 1.854 berita hoax terkait COVID telah dihapus hingga 15 Agustus 2021 dari berbagai platform media sosial. Dan yang paling banyak adalah hoax terkait vaksin. Bahayanya, hoax ini bahkan telah makan banyak korban. Tidak sedikit keluarga yang kehilangan anggotanya akibat terlalu percaya pada berita bohong. Dr. Tirta pun sekali lagi mengingatkan masyarakat untuk fokus menjaga dirinya sendiri. Kalau dari saya sih yang penting buat masyarakat yang penting adalah jaga diri, jaga sesama ya. Jadi bukan berarti kalau kita tuh aman dari COVID dan sehat tuh kita harusnya syukuri dan tetap terus menjaga diri kesehatan. Ke perkara hal simpel kayak cuci tangan, jaga kebersihan diri itu kan udah diajari dari sejak kita kecil di TK kan. Jadi cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah dari WC. Hal itu yang harusnya kita berdayakan atau kita budidayakan dan kita sebarkan kepada circle kita. Terus kedua,
ya kalau sampean tidak percaya COVID, ya itu urusan sampean gitu. Kalau misalkan ada orang yang percaya COVID, ya itu urusan dia. Dan kalau sampean nggak pakai masker dan ditegur, ya jangan marah. Karena memang itu emang tujuan kita kan saling mengingatkan. Jadi budaya untuk sadar diri masing-masing aja kalau di zaman sekarang. Nah, itu tuh pesan-pesan soal pentingnya tetap menjaga protokol kesehatan meski angka kasus COVID-19 terus menurun. Jangan sampai kesadaran kita akan pentingnya protokol kesehatan ikut menurun. Dan biar kalian tetap update soal berita-berita COVID-19 yang pastinya bebas hoax, langsung aja pantau di viva.co.id. Ingat, pandemi belum selesai. Tetap jaga protokol kesehatan ya.